Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini ya kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa bertemu kembali di podcast Luqman Effendi. Di podcast sebelumnya ya dalam konteks masih memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember sudah kita sampaikan tentang bagaimana perjuangan untuk memenuhi hak-hak reproduksi para ibu dan calon ibu ya di Indonesia. Nah, pada podcast kali ini sebagai orang Muslim kita mencoba bagaimana melihat bagaimana sebenarnya Islam melihat tentang eksistensi seorang ibu ya. Jadi di dalam Islam ya slogan Islam terhadap ibu adalah tiada hari tanpa hari ibu. Jadi sebenarnya bagi kita umat Islam ya seluruh hari adalah hari ibu ya. Dalam arti tiada hari tanpa memuliakan ibu, tiada hari tanpa berbakti kepada ibu. Nah, banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini dan pada podcast kali ini kita mengutip dari tulisan yang ditulis Profesor Muhammad Qasim ya tentang tulisan tentang yang berkenaan dengan Hari Ibu ya. Yang pertama ya hadis tentang ibu tadi, suatu ketika seorang pria mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka beliau mengatakan ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau mengatakan ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau mengatakan ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau mengatakan ayahmu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini menegaskan betapa bakti seorang anak itu yang paling utama adalah ibumu. Ibumu dan ibumu baru ayahmu. Kemudian di yang kedua ya, hadis yang kedua yang menerangkan tentang keberadaan ibu dalam perspektif Islam. Seseorang mendatangi Nabi SAW ya, ingin meminta izin untuk berjihad. Ya. Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya masih. Gitu ya. Dan Nabi SAW pun bersabda, beribadahlah dengan berbakti kepada keduanya. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi itulah satu dasar ya, bahkan bakti kita kepada orang tua kita ya, terutama ibu tadi itu bisa melebihi ya, berjihad di jalan Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana perspektif Islam ibu dalam perspektif Islam ya. Seorang tabi'in ya, Uwais ya Al-Qarni ya, dipuji Rasulullah SAW padahal belum pernah bertemu Rasul. Kenapa dia dipuji? Karena begitu totalnya berbakti kepada ibunya. Bahkan Nabi bersabda kepada sahabatnya, temui dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian. Ya, jadi seorang anak yang sangat
berbakti kepada ibunya yang bernama Uwais Al-Qarni ya. Ini mendapat pujian spesifik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian riwayat yang keempat ya, Nabi bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau yang tentang Uwais bin Qarni tadi adalah hadis riwayat Muslim, ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Jadi ridho Allah itu adalah ridho dari orang tua kita. Ya. Jadi jangan kita membantah pada orang tua, karena apapun yang kita kerjakan ini, kalau Allah ridho, insya Allah orang tua ridho, maka insya Allah Allah juga akan ridho ya, sepanjang apa yang disampaikan orang tua kita ini tidak melanggar hal yang betul-betul syar'i gitu ya. Kemudian yang kelima ya, jadi dasar atau hadis yang kelima berkenaan dengan bagaimana ibu dalam perspektif Islam adalah Nabi bersabda, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi salah satu kunci keberkahan kita, salah satu kunci untuk memanjangkan umur kita adalah dengan berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. Ya, jadi jika saya kira semuanya ingin umurnya panjang ya, tentu saja umur panjang harapannya adalah kita bisa berbuat kebaikan yang lebih panjang lagi gitu ya. Dan semua orang tentu juga mengharapkan rezeki ya. Dan salah satu pintu untuk membuka rezeki adalah bagaimana ketaatan kita kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Ya, jadi jangan sepelekan gitu ya. Jadi kalau mungkin hari ini rezeki Anda kurang baik gitu ya, mungkin kita evaluasi, mungkin kita masih kurang menunjukkan atau kurang ketulusan kita di dalam berbakti kepada orang tua. Kemudian yang keenam ya, bagaimana ibu dalam perspektif Islam. Nabi bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Ya, ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Gitu ya. Beliau bersabda, seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Ya. Jadi itulah penggambaran ya tentang betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh ya, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau aku beritahu mengenai dosa yang paling besar? Ya. Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk ya, bertelekan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Ya. Jadi hadis riwayat Muslim. Jadi itulah bahwa berdurhaka kepada orang tua itu menjadi salah satu dosa besar setelah
menyekutukan Allah, ya. Itulah tujuh dasar ya bagi kita sebagai orang Islam. Jadi jangan lupa kita di hari ibu ini kita mencoba mengingatkan kita semua ya, apalagi yang masih punya ibu ya, jangan pernah melewatkan untuk berbakti ya, jangan pernah membuatnya sedih, penyesalan kemudian tentu tidak akan berguna ya. Meskipun harus disadari bahwa kebaktian anak kepada orang tua tak akan mampu membalas kebaikan orang tua. Bukankah ada pepatah, satu ibu bisa merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Juga ada pepatah lagi, kasih ibu sepanjang masa, sedangkan kasih anak sepanjang galah. Ya. Nah, bagaimana juga ketika ibu sudah wafat, apa yang harus kita lakukan untuk berbakti? Tentu suatu ketika datang seorang pada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, masih adakah bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah wafat? Tentu ada, jawab Rasul, yakni mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin silaturahim dengan keluarga kedua orang tua, dan juga memuliakan teman dekat keduanya. Jadi mari kita lihat siapa teman-teman dekat orang tua kita, teman dekat ibu kita, teman dekat ayah kita ya, dan apalagi masih hidup ya, sehingga kita bisa melihat kalau perlu bahkan kita tanya, siapa sih Pak, Bu, siapa sih Mama, Papa gitu ya, orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat Bapak gitu ya, supaya kita juga menjadi lebih terang benderang dan bisa menjaga silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita, karena itu bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua, terutama ibu setelah mereka meninggalkan dunia ini. Demikian penjelasan tentang bagaimana ibu dalam perspektif Islam. Semoga bermanfaat, dan ada kekurangannya mohon dimaafkan ya, sekedar sharing saja. Dan mari kita peringati Hari Ibu ya dengan meningkatkan bakti kita terhadap ibu kita ya, lebih-lebih jika masih hidup ya, tetapi juga banyak cara juga untuk kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.